Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Halo, hai, apa kabar? Ya, selamat malam ya. Pokoknya Anda yang saat ini sedang beraktivitas, apapun aktivitas Anda, ya semoga aja masih semangat untuk menjalani aktivitas Anda malam hari ini. Dan pastinya dengan semangat itu, dengan semangat penuh nih ya, kita berharap ya bisa mendatangkan keberuntungan, keberkahan ya. Dan pastinya yang lagi beraktivitas semoga aja tetap sehat ya. Jaga kesehatan, jangan lupa. Karena cuaca sedang tidak menentu nih. Beberapa waktu lalu kemarin aja ya, malamnya dingin banget nih udara di Kota Pekalongan. Nah, gimana dengan malam hari ini? Apakah juga masih sedikit dingin atau sudah mulai menghangat? Nah, dan itu dia, kalau kita nggak menjaga-jaga bener ya kondisi tubuh kita, nah sakit deh. Oke, seperti biasa perjalanan Halo Kota Batik akan saya kawal bersama saya ya, Ribet Awandi di FM 91,2 ya, dan pastinya sampai pukul 12 malam nanti dengan berbagai informasi yang penting untuk Anda. Nah, Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan informasi terbaru, terkini di layanan telepon kami 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Silakan yang mau menyampaikan informasi seputar kejadian apa di lingkungan sekitar Anda, atau mungkin ada kegiatan apa ya di sekitar Anda, atau juga informasi mengenai layanan publik di lingkungan Anda. Adakah yang bermasalah? Nah, silakan Anda bisa sampaikan kepada kami. Oh iya, ini sebentar lagi bulan puasa, bulan Ramadan. Biasanya ada tradisi di kita nih ya, ada yang namanya megengan. Nah, kira-kira tradisi megengan di tempat Anda apa nih bentuknya? Boleh dong diceritakan ya, melalui WA boleh di 0855420912. Baik, dan saya masih akan melanjutkan. Jangan bosan-bosan ya untuk menyimak bukan obrolan nih kali ini. Saya ingin kembali kepada buku. Jadi Senin berbuku. Ya, kayaknya jadi nama acara baru deh. Senin berbuku. Ya, saya akan bacakan lagi buku yang kemarin kita masih 2 bab ya. Nah, ini akan masuk ke bab ketiga. Bukunya masih sama, Psychology of the Psychology of Money, ditulis oleh Morgan Housel. Nah, kemarin di bab 2 kita sudah mengulik tentang bagaimana kemudian keberuntungan dan juga risiko ya. Ini membayang-bayangi kehidupan manusia, dan itu pula yang kemudian selalu kita istilahnya selalu kita itu berasumsi bahwa setiap kali kita atau orang lain mendapatkan hasil yang lebih maksimal, kita menganggap itu adalah keberuntungan belaka, tanpa memandang bagaimana usaha dia. Terus kemudian ketika kita mendapatkan hasil yang maksimal, kita ngerasa bahwa wah, ini adalah capaianku nih, wah gitu. Padahal bisa jadi karena ada faktor keberuntungan juga. Karena dunia ini ada banyak kekuatan di luar nalar manusia. Nah, itu juga yang dibahas oleh Morgan Housel. Nah, tetapi di sisi lain, keberuntungan atau bukan, sebenarnya bagaimana kita berperilaku itu penting banget. Itu kembali ke bab 1 di Morgan Housel, The Psychology of Money, disebutkan di sana. Iya, kecerdasan seseorang, pangkat jabatan ataupun katakanlah tingkat pendidikan tidak menentukan bagaimana nasib orang di kemudian hari, tetapi yang terpenting adalah perilaku hidup kita. Oke. Dan kita menuju ke bab ketiga ini kawan. Judul babnya adalah tak pernah cukup ketika orang kaya berperilaku gila. Wah, judul kecilnya itu ya. Kayaknya seru nih ya. Nah, saya bacakan untuk Anda. Jadi Anda yang punya komentar boleh ya disampaikan di sini di 0855420912 melalui WA, boleh banget. Silakan. Saya akan membacakan untuk Anda satu bab ini ya. Semoga aja selesai. Syukur-syukur bisa dapat 2 bab. Kan lumayan ya. Jadi nyicil gitu istilahnya. Wah, oke deh. Saya ke bab 3, kita mulai. John Bogle
pendiri Vanguard yang meninggal pada tahun 2019 pernah menyampaikan satu cerita mengenai uang yang menyoroti sesuatu yang kurang banyak kita pikirkan. Di satu pesta yang diadakan seorang miliarder di Shelter Island, Kurt Vonnegut memberitahu kawannya, Joseph Heller, bahwa tuan rumah mereka, seorang manajer dana lindung nilai, mendapat lebih banyak uang daripada semua yang didapat Heller dari novel sangat populer Catch 22. Yang Heller menjawab, "Ya, tapi saya punya sesuatu yang dia tidak akan punya. Rasa cukup." Cukup. Saya kaget dengan kesederhanaan kata itu karena dua alasan. Pertama, karena saya sudah diberi begitu banyak dalam hidup saya. Dan kedua, karena Joseph Heller amat sangat tepat. Nah, untuk sebagian masyarakat kita, termasuk banyak orang yang paling kaya dan berkuasa, tampaknya tak ada batas cukup. Sangat cerdas dan sangat kuat. Saya akan menawarkan dua contoh bahayanya tidak memiliki rasa cukup dan apa yang bisa diajarkan contoh-contoh itu. Rajat Gupta lahir di Kolkata dan menjadi yatim piatu pada umur belasan. Orang bicara mengenai segelintir anak yang sejak lahir sudah kaya. Gupta bukan anak semacam itu. Yang dia capai dari awal seperti demikian benar-benar fenomenal. Pada umur pertengahan 40-an, Gupta menjadi CEO McKinsey, perusahaan konsultasi paling bergengsi di dunia. Dia berhenti pada tahun 2007 untuk bekerja di PBB dan World Economic Forum. Dia bermitra dengan Bill Gates untuk kerja filantropi. Dia berada di dewan direksi 5 perusahaan publik. Dari kawasan kumuh Kolkata, Gupta berubah menjadi salah seorang pebisnis paling sukses yang masih hidup sekarang. Keberhasilannya mendatangkan kejayaan besar. Pada tahun 2008, Gupta dilaporkan berharta 100 juta dolar. Jumlah yang tak terbayangkan bagi kebanyakan orang. Keuntungan tahunan 5% dari uang sebanyak itu sama dengan hampir 600 dolar per jam, 24 jam per hari. Nah, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dalam hidup. Dan yang dia inginkan sepertinya bukan hanya memiliki 100 juta dolar. Rajat Gupta ingin miliaran, sangat ingin. Gupta menjadi salah seorang direktur Goldman Sachs yang dikelilingi beberapa investor terkaya di dunia. Seorang investor ketika menceritakan masa jaya para taipan ekuitas pribadi menjabarkan Gupta sebagai berikut. Saya pikir dia ingin ada di lingkaran itu, lingkaran miliarder. Goldman sepertinya baru untuk level ratusan juta, kan? Ya, benar. Makanya Gupta mencari pekerjaan sampingan yang hasilnya besar. Pada tahun 2008, selagi Goldman Sachs menghadapi amukan krisis keuangan, Warren Buffett berencana menginvestasikan 5 miliar dolar ke bank itu untuk membantunya bertahan. Sebagai anggota Dewan Direksi Goldman, Gupta mengetahui transaksi itu sebelum publik tahu. Informasi berharga. Kelangsungan hidup Goldman diragukan dan dukungan Buffett bakal membuat harga sahamnya naik. 16 detik sesudah mengetahui transaksi yang akan terjadi, Gupta yang tadinya terhubung telepon ke rapat direksi Goldman memutus hubungan dan ganti menelpon manajer dana lindung nilai bernama Rajaratnam. Nah, panggilan teleponnya tak direkam, tapi Rajaratnam langsung membeli 175.000 saham Goldman Sachs. Jadi
bisa ditebak apa yang dibahas. Kesepakatan Buffett Goldman diumumkan ke publik beberapa jam kemudian. Saham Goldman naik harganya. Raja Ratnam untung $1 juta dengan cepat. Itu satu contohnya. Masih ada contoh lain. Mau lanjut? Ya dong, ya. Tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu kumandang azan waktu Isya untuk wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Segenap direksi Radio Kata Batik dan kerabat kerja Radio Kata Batik mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya.